Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan untuk mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang untuk diantara salah satu bisa merubah hati kita menjadi lembut dan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita merasa hati kita sudah kasar, dikala kita merasa kita jenuh, dikala kita merasa kita lelah dengan kehidupan dunia, maka di antara solusi yang paling indah adalah mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tentang baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi dari bangsa kalian, dari bangsa manusia, dari suku yang terpandang, dari kabilah yang mulia. Azizun alaihi ma anittum. Kemudian siapa nabi kita? Bagaimana sifatnya? Di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, azizun alaihi ma anittum. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang merasa berat dikala melihat umatnya dibebankan sesuatu beban yang tidak sanggup bagi mereka untuk memikulnya, sehingga kita mengetahui bahwa kemudahan demi kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebuah ayat yang sangat indah yang selalu kita dengarkan di mana-mana saja, bahkan imam selalu menyebutkan dan membaca ayat ini, Rabbana wa la tuhammilna, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami sebagaimana yang Engkau bebankan terhadap umat-umat sebelum kami. Dikala Allah Subhanahu wa taala atau dikala seorang hamba mengucapkan ayat ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala fa'altu, aku akan lakukan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dikala membawakan ayat yang sangat indah ini, ya Allah, jangan bebankan kepada kami sesuatu beban yang tidak sanggup kami memikulnya atau beban yang dipikulkan kepada orang-orang sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'altu, aku lakukan. Maknanya pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tentunya ada perjuangan dan usaha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Sehingga di antara sifat baginda yang mulia, azizun alaihi ma anittum, Nabi itu merasa berat terhadap apa yang dibebankan kepada kalian. Karena memang dikala Allah perintahkan kita untuk beribadah, meninggalkan larangan, bukan untuk menyiksa hambanya. Nabi memerintahkan kita, melarang kita, bukan berarti Nabi tidak sayang, tapi karena sayang itulah Nabi memerintahkan kita yang demikian. Ada aturan di dalam agama, tapi aturan di dalam agama tidak satu pun yang memberatkan hambanya, kecuali kemaslahatannya akan kembali kepada hamba tersebut. Maka di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum. Nabi itu merasa berat kalau ada beban bagi kalian sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum.
Juga di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin agar semua umatnya bagaimana mereka selalu beribadah kepada Allah. Ketika agama kita ini merupakan agama yang mudah, berarti keinginan Nabi setelahnya agar semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bisa beragama sesuai dengan yang diinginkan oleh baginda Nabi yang mulia. Karena memang kita, dikala kita beribadah kepada Allah, harus melalui Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kenal Allah kecuali melalui Nabi. Kita tidak tahu agama kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara salah satu perkataan para ulama, wa alla yu'badallahu illa bima syara', tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin bisa kita beribadah kepada Allah kecuali melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajarkan, Nabi perantara, Nabi sebagai wasitah antara kita dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Allah menyebutkan harisun alaikum. Nabi itu sangat ingin agar semua umatnya bisa beribadah kepada Allah, bisa menerapkan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ayat atau sambungan ayat ini, bil mu'minin raufur rahim. Dan juga di antara sifat Nabi, Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada tara. Begitu cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Dengan ucapan Nabi menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana dirinya cinta, ingin bersua, ingin berjumpa dengan umatnya. Kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa siang dan malam juga untuk umatnya. Begitu juga dengan amalan, dengan perbuatan, semua perjuangan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak lain tidak bukan adalah alasan Nabi cinta kepada kita bersama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Allah sebutkan, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya, sehingga di antara kewajiban kita bersama, wajib bagi kita mendahului kecintaan kita semuanya. Yang pertama adalah kepada Allah, dan yang kedua adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang seterusnya baru kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga di antara salah satu yang wajib selalu kita tidak boleh melupakannya, ikhwatul Islam, adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama di malam Jumat, di hari Jumat, kita tahu semuanya hari Jumat, malam Jumat merupakan malam atau hari yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala atau Nabi pernah menyebutkan hari Jumat itu adalah hari yang diinginkan oleh semua umat. Orang Yahudi, mereka menginginkan hari Jumat, namun Allah selewengkan mereka. Maknanya mereka tahu bagaimana kemuliaan hari Jumat, tapi Allah selewengkan mereka, sehingga mereka menjadikan hari mulianya adalah hari Sabtu. Kemudian datang lagi umat selanjutnya, orang Nasara juga menginginkan hari Jumat, tapi Allah kembali selewengkan mereka, sehingga mereka menjadikan harinya adalah hari Ahad. Kemudian datang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata Allah selewengkan umat-umat sebelumnya dari hari Jumat untuk umat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Jumat itu kemuliaannya diketahui oleh semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tahu banyak keutamaan-keutamaan di hari Jumat. Di antara salah satunya adalah memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah ungkapan atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Umamah, oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang diucapkan oleh umatku akan diantarkan, disebutkan, disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilah. Barang siapa di antara mereka yang paling banyak mengucapkan salawat, merekalah yang paling dekat kedudukannya denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti di hari lain kita tidak berselawat kepada Nabi, tapi porsinya hari Jumat kita lebihkan. Di hari lain mungkin kita berselawat kepada Nabi 50 kali, 100 kali. Kalau seandainya hari Jumat mungkin 200 kali, 300 kali. Intinya itu adalah bagian daripada zikir yang mulia. Sambil kita berjalan, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ucapan yang sangat mudah bagi kita mengucapkannya, sama dengan zikir-zikir yang lainnya. Karena salawat itu adalah bagian daripada zikir. Dan selalu kita menyebutkan, ikhwatal Islam, kalau seandainya kita beribadah kepada Allah dengan ibadah yang lainnya, belum tentu ibadah tersebut sampai dan diterima oleh Allah.
Karena setiap ibadah kebaikan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah kalimat-kalimat yang bagus akan naik. Maknanya semua kalimat yang bagus apabila diterima oleh Allah maka akan naik. Maknanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah solawat itu tanpa ada sensornya, langsung sampai kepada baginda Nabi yang mulia dan akan diterima oleh Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga tentunya itu merupakan ibadah yang mulia, jangan kita lewatkan begitu saja, terutama di hari nan mulia ini, hari Jumat yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan kota Madinah, terutama dengan ibadah yang kita lakukan, kemudian apa tujuan daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Madinah ini, ikhwatul Islam, adalah kota yang barokah dan semua kita mengetahui yang demikian. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan terhadap kota Madinah. Dan doa Nabi SAW bukan hanya kepada kotanya, karena doa Nabi SAW menyebutkan Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah berikan keberkahan terhadap buah-buahan kami. Padahal di Madinah kita tahu buah-buahan itu sedikit saja, tapi di antara keberkahan doa Nabi SAW bahkan semua buah-buahan kita dapatkan, terutama buah-buahan yang memang itu merupakan di antara salah satu nama kota Madinah yang disebut dengan pohon kurma atau yang disebut dengan kurma. Kurma itu, ikhwatul Islam, adalah di antara buah-buahan yang ada sepanjang tahun dan yang ada sepanjang masa. Dan itu juga di antara bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara nama kota Madinah adalah Zatun Nakhlin. Di antara nama kota Madinah adalah Zatun Nakhlin, yaitu kota yang memiliki kekhususan dalam masalah buah kurmanya. Bukan berarti di daerah yang lain tidak ada kurmanya. Banyak, di semua daerah ada kurma, terutama di daerah yang ada musim panasnya. Karena memang musim panas itu adalah musim di mana buah kurma itu berbuah. Seperti sekarang kita saksikan musim panas, maka akan keluar buah daripada kurma. Nah, kurma itu di mana-mana ada. Tetapi kenapa nama kota Madinah disebut dengan Zatun Nakhlin, dikhususkan kota Madinah? Tentunya ada kelebihannya. Salah satunya adalah doa baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar Allah memberikan keberkahan, dan keberkahan itu artinya akan datang membawa kebaikan sepanjang masa. Itulah yang disebut dengan kebaikan dan itulah yang disebut dengan keberkahan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik lana fi samarina, berikan keberkahan terhadap buah-buahan kami. Kemudian apalagi doa Nabi? Wa barik lana fi madinatina, ya Allah berikan keberkahan terhadap kota Madinah. Madinah itu adalah kota yang barokah karena doa Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina, ya Allah berikan keberkahan terhadap sa' kami dan juga terhadap timbangan kami. Sa' dan mud adalah nama lain daripada timbangan dan takaran. Sehingga kota Madinah semuanya adalah kota yang barokah. Barokah itu, ikhwatul Islam, artinya adalah yang mendatangkan kebaikan, kemudian kebaikannya sifatnya berketerusan, maka itu disebut dengan keberkahan. Dan Madinah salah satunya. Kota Madinah adalah kota yang senantiasa mendatangkan kebaikan, dan kebaikan yang ada di kota Madinah akan senantiasa berlangsung untuk selama-lamanya sampai dunia ini sudah tiada. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga menyebutkan Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah, ya Allah jadikan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Berarti keberkahan yang ada di Madinah, kalau kita lihat hadis Nabi ini, 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW dikala diusir dari Mekah menuju Madinah, dan Madinah akan menjadi tempat tinggal Nabi untuk selama-lamanya. Nabi selama-lamanya akan tinggal di kota Madinah. Dan sampai sekarang kita juga bertetangga dengan Nabi, dan itu merupakan di antara kekhususan bahkan kemuliaan kota Madinah. Kenapa? Ada Nabi di dalamnya. Kalau ada Nabi di dalamnya, maknanya di kota Madinah tersebut, ikhwatul Islam, kita tahu Nabi SAW manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi akan berada selama-lamanya berada di kota Madinah. Nabi hidup di kota Madinah kurang lebih 10 tahun.
kemudian Nabi juga meninggal di kota Madinah, dan selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat Nabi akan tetap berada di kota Madinah. Sehingga kita yang berada di kota Madinah seolah-olah kita bertetangga dengan baginda Nabi yang mulia, dan itu merupakan nikmat yang luar biasa dikala kita pernah menjadi tetangga manusia yang mulia, tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dikala Allah berikan kesempatan kepada kita bisa bertetangga dengan Nabi di dunia, kita pun bisa bertetangga Nabi di dalam surganya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah, berarti Madinah itu akan menjadi kampung Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Sehingga wajar dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan kampung halamanku, seolah-olah itu yang diucapkan oleh Nabi, sehingga kota Madinah disebut dengan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengibaratkan Madinah, Allahumma barik wa barik lana fi madinatina, berikan keberkahan terhadap kota kami. Kota kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Madinah, dia tidak ada nama kecuali namanya disandarkan kepada baginda Nabi yang mulia. Madinah itu ikhwatul Islam, Madinah itu artinya kota, itu bahasa Arab. Misalnya Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, berarti kota Mekah. Misalnya Jeddah, Madinah, Jeddah, kotanya Jeddah. Misalnya Riyadh, Madinah, Riyadh, kotanya Riyadh. Kalau Madinah apa namanya? Madinah, Madinah apa? Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nama yang lain. Madinah itu tidak menghasilkan atau tidak memberikan kepada kita faedah. Maknanya itu artinya kota. Madinah artinya kota. Misalnya kota ini, kota itu, dikala berada di kota Madinah disebut dengan kota saja. Maknanya apa? Semua orang tahu bahwa itu adalah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada namanya kecuali disandarkan kepada baginda Nabi yang mulia itu sendiri. Makanya disebut dengan Madinah. Madinah itu artinya kota, dan semua kita tahu kotanya siapa? Kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al bil Madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan keberkahan yang ada di Mekah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Allahumma ja'al ma'al barakah barakatain. Ya Allah, jadikan dalam satu keberkahan lahir lagi keberkahan yang lainnya. Maknanya sama dengan hadis yang pertama. Keberkahan yang ada di Madinah itu double adanya. Sehingga kita tahu apabila Madinah itu adalah kota yang barokah, berarti ibadah yang kita lakukan juga bisa menghasilkan keberkahan yang ada di sana. Namun di samping itu juga ikhwatul Islam, kita juga tidak terlalu terbuai dengan harapan ketika kita berada di kota Madinah, kemudian otomatis kita mengatakan saya berada di kota Madinah, saya aman karena kota Madinah kota barokah. Tidak. Kota Madinah kota barokah iya, tapi juga ada nama lain kota Madinah yang sebelumnya kita sebutkan, yaitu kota Al-Mahfuzah, kota yang dijaga. Karena Madinah itu tidak suka kecuali kepada mereka-mereka yang ingin melakukan kebaikan saja. Maka di antara kemuliaan kota Madinah nanti di akhir zaman, Madinah itu akan melakukan goncangan. Kenapa Madinah bergoncang? Karena Madinah akan mengusir mereka-mereka yang tidak baik, yang tidak bagus, yang ada di dalam hatinya niat-niat yang kurang bagus, ada rasa kemunafikan, kefasikan dan yang semisalnya. Sehingga dari situlah Madinah disebut dengan Al-Mahfuzah, kota yang dijaga oleh Allah. Artinya ikhwatul Islam, berarti setibanya kita berada di kota Madinah, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita mendapatkan cintanya dari kota Madinah. Sebagaimana kita mencintai Madinah, maka kita juga ingin Madinah mencintai kita, tentunya dengan amalan dan perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menyebutkan, innal arda la tuqaddisu ahada wa innama yuqaddisul insanu amalah. Sesungguhnya suatu daerah tidak akan menjadikan kalian serta-merta menjadi suci, menjadi berkah, tidak. Sesuai dengan apa yang kita bahas, dikala kita berada di kota Madinah, tidak otomatis kita mengatakan, oh saya mendapatkan kemuliaan, tidak. Sehingga Salman yang ada di kota Madinah menyebutkan, innal arda la tuqaddisu ahada. Sesungguhnya suatu daerah, suatu bumi, di bumi mana saja, di bumi Allah Azza wa Jal, tidak akan langsung menjadikan kalian menjadi orang yang bagus, menjadi orang yang suci, tidak. Wa innama yuqaddisul insanu amalah. Tetapi yang membuat kalian bagus, membuat kalian suci dan bersih adalah karena amalan yang kalian lakukan. Artinya dimanapun kita berada, walaupun daerah tersebut merupakan daerah yang barokah, bukan berarti kita tidak beramal dan beribadah. Bahkan sebaliknya, selama kita berada di kota Madinah, maka kualitas amal akan kita tingkatkan,
sesuai dengan nama kota Madinah itu sendiri, karena di antara kota Madinah namanya adalah Ma'rizul Iman. Ma'rizul Iman itu artinya adalah Darul Iman. Darul Iman itu artinya tempat sarangnya keimanan. Kenapa Madinah disebut dengan Ma'rizul Iman? Beberapa para ulama menyebutkan Ma'rizul Iman karena memang di sini iman itu terpancar. Iman itu artinya amalan. Ketika Nabi SAW berada di kota Mekah dan juga para sahabatnya, sulit bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka beribadah dalam keadaan bersembunyi. Mereka tidak bisa mengungkapkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikala mereka berada di kota Madinah, secara terang-terangan mereka beribadah kepada Rabbul Izzat wal Jalalah. Dan ibadah itu disebut dengan iman. Iman itu adalah amalan. Makanya kota Madinah adalah Ma'rizul Iman, berarti Darul Iman, sarangnya iman. Karena memang disinilah para sahabat Nabi dan para sahabat memulai beribadah, kemudian memperlihatkan ibadahnya, bebas bagi mereka beribadah kepada Allah. Kemudian kenapa juga disebut dengan Ma'rizul Iman atau Darul Iman? Bahwa mereka yang datang ke kota Madinah tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan. Tidak ada di antara kita yang datang ke kota Madinah kecuali ingin beriman. Apa makna beriman? Beriman itu artinya menambah keimanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Allah berbicara kepada mereka yang beriman agar mereka beriman. Apa artinya? Agar iman itu dipertahankan atau agar iman itu ditambah. Karena iman itu ibarat pakaian. Pakaian kita bisa rusak, bisa hilang. Begitu juga dengan iman. Iman itu ikhwatul Islam, kalau tidak dipertahankan maka bisa hilang, atau bisa kurang, atau bahkan bisa hilang, bisa kurang. Sehingga Nabi SAW memberikan perumpamaan yang demikian. Iman itu ibarat pakaian. Maka Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maknanya pertahankan keimanan atau kuatkan keimanan dan tambah keimanan yang sudah ada. Nah, Madinah salah satu caranya. Sehingga Madinah disebut dengan Ma'rizul Iman, yaitu tempat sarangnya iman, yang mana setiap orang apabila datang ke kota Madinah, mereka akan berusaha untuk menambah keimanan. Iman itu artinya ibadah, amalan. Karena tidak ada iman tanpa amalan. Orang yang beriman tapi mereka tidak beramal, maka tidak sempurna keimanannya. Karena tidak ada iman kecuali ibadah dan amalan itu sendiri. Artinya ikhwatul Islam, bahwa Madinah itu merupakan di antara salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan untuk mendapatkan ketakwaan sesuai dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita bersama, dan sesuai dengan pembahasan yang kemarin telah kita jelaskan, bahwa sesungguhnya di antara yang diterima atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama adalah untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa. Sehingga Allah menyebutkan dikala Allah berbicara tentang mereka yang melaksanakan ibadah datang ke tanah haram di surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian. Maknanya dikala kalian melakukan ibadah manasik ibadah haji, ibadah umrah, maka berbekallah kalian. Maknanya berbekallah sebelum kalian berjumpa dengan Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling bagus sebelum kalian berjumpa dengan Allah adalah membawa takwa. Kemudian begitu juga kemarin kita menyebutkan di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Ali Imran, yang mana Allah juga berbicara dikala berada di tanah haram, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian begitu juga di dalam surah Al-Haji, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang manasik haji, tentang kewajiban ibadah haji, apa yang kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah di tanah haram, maka Allah juga menyebutkan walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Kemudian ikhwatul Islam, sebelumnya atau kemarin kita telah memberikan contoh ketika Nabi SAW memasuki Ka'bah. Coba kita perhatikan baik-baik ikhwatul Islam, bagaimana takwa itu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada seorang hamba. Karena takwa itu tidak dilihat dari sisi luarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat penampilan seorang hamba dari segi hartanya, dari warna kulitnya, dari penampilannya, dari parasnya, dari rupanya. Tidak itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita contohkan di dalam Nabi SAW dikala terjadi Fathu Mekah, kemudian Nabi SAW membuka atau mengambil kunci Mekah dari salah seorang sahabat yang bernama, siapa namanya kemarin yang memegang kunci Ka'bah? Utsman bin Talha dari Bani Syaibah. Utsman bin Talha dari Bani Syaibah.
Kemudian ikhwatal Islam, dikala Nabi SAW memanggil atau mengambil kunci ini, memerintahkan kepada Utsman bin Talha untuk membuka pintu Ka'bah, maka pintu Ka'bah itu dibuka. Setelah sekian lama Nabi SAW tidak pernah melihat apa yang ada di dalam Ka'bah. Kemudian dikala Nabi SAW masuk, maka ternyata ada patung-patung yang dinisbatkan kepada orangnya. Itulah yang dibuat dulu oleh orang-orang kufar Quraisy. Ada patung Ibrahim, ada patung-patung yang lainnya, atau patung berhala-berhala yang lainnya, sehingga Nabi SAW menghancurkan patung-patung tersebut, sebagaimana kaum muslimin juga menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian ikhwatul Islam, kita lihat ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, maka ada beberapa orang sahabat yang juga masuk ke dalam Ka'bah. Siapa yang tahu siapa yang masuk bersama Nabi SAW di dalam Ka'bah dikala terjadi Fathu Makkah? Karena di sini sengaja kita menyebutkan ada hikmah di sana. Bukan berarti sembarangan dipilih oleh baginda Nabi yang mulia SAW. Dikala Nabi SAW masuk Makkah, maka Nabi SAW memanggil beberapa orang sahabatnya. Kemudian Nabi menyebutkan tidak ada yang masuk ke dalam Ka'bah al-Musyarrafah, di dalam Ka'bah, kecuali mereka yang diinginkan oleh Allah, kecuali mereka yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya apa? Berarti mereka yang masuk Ka'bah bersama Nabi dikala terjadi Fathu Makkah, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka juga pilihan dari Nabi, dan tidak akan pernah salah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk Ka'bah bersama Nabi? Kira-kira siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, bagus. Tapi salah. Yang lain siapa? Cari sahabat yang mulia. Umar bin Khattab. Masya Allah, bagus. Tapi masih salah. Ali juga masih salah ya nak ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa tadi yang jawab tuh? Sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jika khairan. Sini nak. Kemarin adiknya ya, sekarang abangnya. Masya Allah, sehat selalu nak ya. Masya Allah, sehat selalu ya. Jadi anak soleh, jadi hafiz Quran insya Allah. Amin. Dan juga anak-anak kaum muslimin. Baik, siapa lagi yang masuk Ka'bah? Kira-kira? Utsman, menantu Nabi, tapi masih salah. Ngaku saja lah ya, biar cepat disebutkan. Tapi ikhwatul Islam, yang masuk ke dalam Ka'bah disebutkan oleh Nabi SAW bahwa mereka yang masuk ke dalam Ka'bah adalah orang yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasulullah. Berarti mereka adalah manusia pilihan. Bukan berarti mereka yang tidak masuk Ka'bah tidak mulia, tidak. Tetapi berarti ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari mereka, atau ada sisi yang ingin disebutkan oleh Nabi SAW kepada kita bersama. Dikala terjadi Fathu Makkah, kemudian Nabi SAW membuka pintu Ka'bah, maka yang masuk bersama Nabi SAW adalah yang melantunkan kalimat tauhid di atas Ka'bah itu. Siapa? Bilal bin Rabah. Kemudian siapa lagi? Ada orang yang disebut dengan hubbu Rasulillah SAW. Setiap sahabat itu ada gelar masing-masing. Salah satunya Bilal, yang kedua hubbu Rasulillah. Siapa yang namanya kecintaan Nabi? Orang yang dicintai Nabi siapa? Anaknya Zaid. Siapa nama anak Zaid? Anak Zaid, Zaid bin Harithah. Satu-satunya sahabat yang ada namanya di dalam Al-Quran, yaitu Zaid. Kalau kita menyebut Zaid, maka kita dapat 10 atau 30 pahala, karena kalimat Zaid ini ada di dalam Al-Quran. Iya atau tidak? Nanti dilihat di dalam surah Al-Ahzab. Satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan maknanya secara jelas. Bahasa isyarat banyak. Abu Bakar disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tapi bahasa isyarat tidak disebutkan Abu Bakar As-Siddiq, atau disebutkan dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar? Gimana nih? Nama Abu Bakar siapa? Nanti cari sendiri. Siapa? Abdullah. Masya Allah, barakallah. Abdullah. Masya Allah, Allah jika khairan. Silakan nak. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran nenek ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jika sehat selalu nak. Masya Allah. Taib. Abu Bakar atau Abdullah tidak disebutkan namanya secara jelas, tapi Zaid ini disebutkan namanya Zaid di dalam surah Al-Ahzab. Nanti kita bisa baca sendiri. Intinya anak daripada Zaid disebut dengan hubbu Rasulillah. Siapa anak Zaid? Anaknya siapa namanya? Anak Zaid ini namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Sebuah nama yang indah. Kalau Allah berikan keturunan kepada kita, maka ini adalah nama yang bagus. Sehingga kami rata-rata kalau mahasiswa
anaknya itu kalau laki-laki namanya itu saja, Usama, mungkin berapa orang Usama semuanya, tidak menjadi masalah. Namanya sama, asalkan nama orang tuanya juga tidak sama. Itu yang penting. Tapi ikhwatul Islam, Usama adalah anaknya Zaid. Nah, Usama inilah yang masuk bersama Nabi SAW dan juga Bilal bin Rabah. Bilal ini, coba kita lihat, Bilal ini seorang budak hamba sahaya yang berasal dari Habasyah. Warna kulitnya kita tahu, warna rambutnya atau rambutnya kita juga tahu. Bagaimana keadaannya? Usama itu kulitnya juga hitam. Berarti mereka yang masuk bersama Nabi SAW seolah-olah ada pelajaran di sana. Berarti mereka yang masuk bersama Nabi SAW, Nabi SAW ingin memberikan contoh yang luar biasa kepada kita bersama. Iman dan takwa adalah standarnya. Bukan dilihat dari warna kulit, bukan dilihat dari kabilah, bukan dilihat dari nasab, bukan dilihat dari harta. Kita lihat siapa yang masuk bersama Nabi. Bilal, siapa Bilal? Mantan seorang budak yang dulu dia dianiaya di sana. Usama begitu juga. Usama, tahukah kita Usama? Ayahnya siapa? Ayahnya dulu juga orang yang dijadikan sebagai seorang budak. Nabi ingin memberikan pelajaran kepada kita bersama. Bukan warna kulit yang membedakan kita, bukan juga harta yang melihat kita, atau titel, atau jabatan, atau yang lainnya, tapi iman dan takwa. Sehingga seolah-olah ikhwatal Islam, Nabi SAW menyebutkan atau memanggil terutama Bilal bin Rabah, karena dulu kita lihat bagaimana pengorbanan, bagaimana takwa, kekuatan iman yang terjadi kepada Bilal. Sehingga sebagian riwayat ikhwatal Islam, sebagian riwayat, tentunya masalah sejarah, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan ketika Nabi SAW memanggil Bilal, maka dipanggil Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan Bilal dipanggil oleh Nabi SAW untuk mengangkat kalimat tauhid di sana. Allahu Akbar. Setelah sekian lama Mekah diibadati atau dilakukan di sana ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala Bilal ingin naik, tentunya Ka'bah itu tidak bisa begitu saja langsung naik. Maka Abu Bakar dan Umar yang mengangkat Bilal bin Rabah, atau Bilal bin Rabah menjadikan bahunya untuk naik sehingga nanti dia sampai ke atas Ka'bah al-Musyarrafah. Karena seolah-olah Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita bersama, inilah hasil daripada perjuangan yang selama ini dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Dulu dia di sana dianiaya, dipermalukan di sana. Di samping Ka'bah dia diikat, di samping Ka'bah dia ditelanjangi, di samping Ka'bah dia dijemur di waktu yang sangat panas. Sekarang kita lihat musim panas, kita saja apabila keluar jam 12 atau jam 11 terasa panas sekali. Coba bayangkan bagaimana Bilal di musim panas dijemur tanpa ada pakaian, kemudian di atas pasir, kemudian diletakkan batu di atasnya, panas di bawah, panas di atas, panas cuaca, tapi kalimat yang keluar dari lisannya adalah Allahu Ahad, 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 Allahu Ahad, la ilaha illallah. Itu kalimat yang keluar dari lisannya. Sehingga seolah-olah Nabi SAW memberikan pelajaran, mereka yang masuk ke dalam Ka'bah adalah mereka yang dipilih oleh Allah dan mereka yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka pilihan Allah, kalau mereka pilihan Rasulullah, maka pasti sudah mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, menjadi seorang hamba yang beriman dan bertakwa. Salah satunya ibadah yang mulia ini kita lakukan tujuannya adalah menjadi hamba yang bertakwa, karena mereka yang bertakwalah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin di dunia tidak jelas, tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mempertontonkan mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Kita contohkan contoh sahabat yang lain ikhwatul Islam. Dan ini hanya sekedar pelajaran saja bagaimana sahabat Nabi dan bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW kita tahu ada salah seorang sahabat yang familiar bagi kita bersama, sahabat yang berasal dari Faris yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini ikhwatul Islam, dia punya sejarah yang sangat indah. Kalau seandainya kita ingin mengetahui bagaimana cerita Salman Al-Farisi yang paling indah, mulai dari dia kecil sampai dia berjumpa dengan Nabi, perjalanannya panjang sekali, baru pada akhirnya dia berjumpa dengan Nabi. Dan tujuannya satu, ingin mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi, dia adalah orang yang kaya, berasal dari keluarga terpandang. Orang tuanya, kalau bahasa kitanya, dialah yang ditugaskan untuk menjaga tempat peribadatan orang-orang Majusi. Tidak boleh ada yang namanya api itu padam, keluarganya yang menjaganya. Berarti keluarganya keluarga terpandang.
Kemudian suatu ketika Salman Al-Farisi ini keluar dari rumahnya, maka dia melihat agama Nasara. Kemudian dia melihat ternyata agama Nasara ini lebih baik daripada agama Majusi. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, Yahudi dan Nasara itu adalah agama asal muasalnya adalah agama samawi. Asal muasalnya adalah agama samawi. Ada agama samawi, ada agama wad'i. Bagaimanapun agama wad'i tidak akan pernah mulia dibandingkan dengan agama samawi. Wad'i itu artinya agama yang dibuat oleh manusia. Majusi itu adalah agama yang dibuat oleh manusia, tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasara asal muasalnya, Yahudi asal muasalnya adalah agama samawi. Walaupun akhirnya umatnya mereka merubah-rubahnya sehingga lebih dekat kepada fitrah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia keluar dari rumahnya, maka dia lihat agama Nasara ini lebih bagus daripada agama Majusi. Kemudian dia sebutkan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa agama mereka lebih bagus dari agama kita?" Ayahnya tidak bisa menjawab. Bagaimana dia bisa menjawab? Tidak mungkin dia bisa menjawabnya, karena agama mereka adalah agama yang dibuat-buat. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya ayahnya tidak bisa menjawab pertanyaan Salman, sehingga dia menghukum anaknya tidak boleh keluar dan diikat dalam rumahnya, tidak boleh keluar, dipenjara dalam rumahnya. Kemudian akhirnya suatu ketika Salman ini bisa lolos, dia lari, dia cabut dari rumahnya, dia tinggalkan kemewahannya, kemudian dia menyusul agama Nasara. Kemudian dari situlah dia ingin belajar agama Nasara. Kemudian ketika dia berjumpa dengan seorang pendeta, dia mengatakan, "Aku ingin belajar agamamu." Kemudian pendeta ini mengajarkan. Hanya saja pendeta ini, tentunya ini kisahnya sebelum Nabi SAW diutus, atau hampir-hampir Nabi akan diutus dan hijrah ke kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya pendeta ini ternyata orangnya jahat. Dia menyuruh orang bersedekah, ternyata sedekahnya disimpan kemudian untuk dirinya. Kemudian pada akhirnya dia lari kepada pendeta yang lainnya. Kemudian ternyata pendeta ini adalah orang yang baik. Kemudian ketika pendeta ini ingin meninggal, maka Salman mengatakan, wahai pendeta, kepada siapa kamu akan menitipkan diriku? Kepada siapa lagi aku akan belajar? Coba bayangkan, dia ingin mencari kebenaran, dia tinggalkan semuanya. Akhirnya dia pindah dari pendeta kepada pendeta. Akhirnya suatu ketika pendeta yang terakhir, dia mengatakan, wahai anakku, ketahuilah, sebelum pendeta ini meninggal, ketahuilah akan ada salah seorang yang bernama Muhammad dan Ahmad. Karena di dalam kitab-kitab terdahulu nama Muhammad itu adalah Ahmad. Akan ada seorang yang namanya Ahmad akan hijrah ke sebuah daerah yang sifatnya adalah nakhal. Sebagaimana tadi yang kita jelaskan, nama kota Madinah itu adalah Zatun Nakhlin, yang ada pohon korma yang berbeda dari yang lainnya. Nah, maknanya Salman ini sudah diberitahukan oleh pendeta sebelumnya akan ada seorang nabi terakhir. Maka kalau seandainya aku meninggal, cari nabi tersebut. Maka Salman belum mendapatkan kabar yang pasti, karena belum ada kabar Nabi SAW dikala Nabi berada di Mekah. Masalah Nabi, nama Nabi belum dikenal. Yang mengenal Nabi hanya orang-orang Mekah saja, karena tidak ada Nabi keluar dan sahabat keluar kecuali dicegah oleh orang-orang Mekah. Namun dikala Nabi berada di Madinah, maka Nabi sudah mulai dikenal oleh semuanya. Nah, dikala Nabi hijrah di kota Madinah, maka Salman mendengarkan Nabi hijrah, sehingga dia mencari-cari cara. Akhirnya dia pergi kepada seseorang yang pada akhirnya dia dijual, dijadikan seorang budak. Dari seorang yang merdeka, dari seorang yang terpandang, dari seorang yang kaya, untuk mencari iman dan takwa. Akhirnya dia menjadi seorang budak yang diperjualbelikan. Maka dia mendapatkan seorang majikan yang kejam, dia dianiaya, dia dizalimi. Kemudian pada akhirnya dia pun dijual kepada majikan yang lainnya. Kemudian dikala dia dijual, akhirnya dia terjual kepada seorang majikan yang berasal dari Yahudi. Nah, ketika orang ini berasal dari Yahudi, kebetulan dia tinggal di kota Madinah. Maka dikala sampai di kota Madinah, ternyata begitulah cara Allah untuk menyampaikan Salman Al-Farisi agar dia sampai ke tempat tujuannya. Padahal dia tidak tahu menahu tentang kemana dia akan pergi. Dia seorang budak, sekarang dia statusnya sudah berbeda, untuk mencari iman dan takwa. Kemudian dikala statusnya seorang budak, maka dia tidak diizinkan oleh majikannya untuk mengetahui tentang Nabi Muhammad. Sampai Nabi hijrah ke kota Madinah, dia juga tidak diizinkan mencari tahu. Dia sibuk bekerja, dia sibuk ini, dia sibuk itu. Akhirnya ikhwatul Islam, coba lihat Salman Al-Farisi ini, kenapa dia masuk Islam? Dia sudah tahu ciri-ciri Nabi Muhammad, sudah diberitahukan oleh pendeta sebelumnya. Nanti kalau kamu bertemu dengannya, maka ada tanda hitam di belakang punggungnya. Maka dia mencari-cari. Nabi tahu kalau Salman ini sedang mencari. Akhirnya Nabi membuka bajunya, ternyata ada warna hitam di belakang punggungnya. Kemudian Salman juga tahu bahwa Nabi itu tidak menerima sedekah dan juga memakan hadiah.
Maka Salman ini sengaja memberikan kurma kepada Nabi karena kebetulan dia disuruh untuk menjaga kurma oleh majikannya. Diberikan kurma kepada Nabi dan dia mengatakan ini sedekah. Maka Nabi memanggil semua sahabatnya dan Nabi tidak mengambil satu pun. Kemudian hari berikutnya dia memberikan kurma dan mengatakan ini hadiah. Nabi kembali memanggil sahabatnya dan mengatakan ayo kita makan sama-sama. Sudah jelas bukti yang ada bahwa itu adalah baginda Nabi yang mulia, yang pada akhirnya Salman pun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ikhwatul Islam, Salman ini kita tahu berasal dari Faris. Dia datang ke tanah Arab, dia datang ke Madinah, tidak ada temannya, seorang budak, seorang yang tidak dipandang. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Karena iman, akhirnya Nabi memberikan usulan kepada sahabatnya, bagaimana kiranya kalau seandainya kita memerdekakan Salman? Kita minta kepada majikannya, apa syaratnya kalau dia dimerdekakan? Akhirnya Salman datang kepada majikannya, aku ingin merdeka, bagaimana caranya? Maka majikannya mengatakan, kalau kamu ingin merdeka, maka berikan kepadaku uang jumlahnya seperti ini, kemudian tanamkan untukku 300 batang pohon kurma. Salman tidak akan mungkin punya itu semua, tapi Salman datang kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW, coba lihat, Nabi yang ikut serta menanam pohon kurma yang dijadikan untuk membebaskan sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi karena iman dan takwa. Sehingga sampai sekarang ikhwatul Islam terkenal dengan kurma yang ditanam oleh Nabi, sampai sekarang masih ada, tidak jauh dari daerah Kuba. Kalau kita ingin tahu, nanti kalau kita berada di sana, coba tanya-tanya di mana kurma yang dulu ditanam oleh Nabi SAW untuk memerdekakan sahabatnya. Nabi yang menanamnya. Kalau Nabi yang menanamnya, maka kita akan tahu akan dijaga oleh Allah untuk selama-lamanya atau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum sampai di sini ikhwatul Islam, Nabi yang langsung turun tangan memerdekakan sahabatnya Salman Al-Farisi. Kemudian dikala terjadi perang Khandaq, maka terjadilah kisah yang semua kita tahu. Orang Muhajirin mengatakan Salman ini dari kami, karena Salman ini dikala berada di kota Madinah tidak ada keluarganya. Kemudian orang Muhajirin melihat Salman ini orang yang baik, sehingga mereka mengatakan Salman dari kami. Salman ini termasuk orang Muhajirin karena dia hijrah begitu panjang perjalanannya. Begitu juga yang diucapkan oleh orang-orang Ansar, Salman minna, Salman itu berasal dari kami, yaitu orang-orang Ansar, karena Salman itu adalah orang yang Ansar. Kemudian apa kata Nabi? Walaupun hadis ini adalah hadis yang disebutkan oleh sebagian para ulama adalah hadis yang mauquf, Salman minna ahlul bait, Salman itu dari kami, keluarga kami, kata Nabi SAW. Padahal Salman itu apa hubungannya dengan Nabi? Tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada. Yang ada adalah hubungan takwa. Takwa itulah yang menentukan pondasi atau yang menentukan posisi kita sebagai seorang hamba, sehingga ikhwatul Islam itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya, yaitu takwa. Semakin kita bertakwa, maka akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertakwa, semakin kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tujuan kita semuanya, bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa. Terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, tujuan dan cita-cita kita sama. Cita-cita kita di sini adalah bagaimana kita menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian ikhwatul Islam, tentunya kita ingin tahu sekarang intinya takwa itu apa. Kita ingin mengetahui apa itu takwa agar kita mendapatkan takwa ini. Takwa itu kita sebutkan 3 ungkapan para ulama, para sahabat dan juga para ulama. Yang pertama ikhwatul Islam, agar kita mendapatkan predikat takwa, takwa itu sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dikala dia membacakan ayat yang tadi telah kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa itu takwa? Takwa itu adalah bagaimana kita an yuzkar fala yunsa, an yushkar fala yukfar, an yuzkar fala yunsa, an yuta' fala yu'sa, an yuzkar fala yunsa, an yushkar fala yukfar. Itu adalah takwa. Takwa itu artinya adalah an yuta'u fala yu'sa, bagaimana kita taat kepada Allah dan kita tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan takwa. Dan itu berat sekali ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di dalam kesendirian. Beribadah kepada Allah dikala kita berada di dalam keramaian itu mudah. Makanya ketika kita berada di Makkah Madinah, kita beribadah kepada Allah itu biasa, karena semua orang yang datang ke sini beribadah. Semua orang datang ke sini apa tujuannya? Sama. Datang ke sini tujuannya untuk salat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk belajar, semuanya sama. Tapi coba kalau seandainya kita berada di rumah, kita berada di kampung yang mungkin orang tidak kenal dengan kita, kemudian di saat itu kita beribadah, itulah yang paling indah.
Begitu juga di dalam meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan dikala kita berada di dalam keramaian itu biasa, karena kita malu nanti diejek oleh orang lain. Tapi kalau seandainya kita meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, terutama dikala orang tidak melihat kita, maka itulah yang luar biasa, itulah takwa. Dan semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Kemudian an yuta' fala yu'sa. Bagaimana kita taat kepada Allah dan kita tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an yushkar fala yukfar. Bagaimana kita selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kita ingkar kepada Allah. Dan ini juga takwa ikhwatul Islam. Dan syukur itu selalu kita sebutkan. Syukur yang pertama dengan hati. Semua nikmat yang ada harus kita yakini, bukan karena kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena kepiawaian kita, bukan karena bagusnya kita, bukan. Tapi semuanya karena Allah. Jangan sama dengan ucapan yang disebutkan oleh Allah untuk memberikan pelajaran Qarun. Qal innama utitu ala ilmin indi. Aku kaya, aku kuat, aku berjaya karena ilmu yang aku punya, karena pintar, karena rajin. Itu ucapan Qarun, bukan ucapan umat Nabi SAW. Kita kalau diberikan kelebihan oleh Allah, kelebihan apa saja, itu semuanya berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kalian ada, yang kalian punya, kecuali dari Allah. Jadi jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada diri kita. Makanya sebelumnya kita menyebutkan doa ikhwatul Islam. Doa ini adalah doa yang paling bagus kita hafal, bahwa kita berlepas diri dari semua kekuatan yang kita punya, ilmu yang ada pada diri kita. Karena sejatinya kita tidak ada kekuatan, sejatinya kita tidak ada ilmu, sejatinya kita tidak ada apa-apa, sejatinya kita hanya seorang hamba. Sehingga jangan pernah, bukankah kalimat yang selalu kita ucapkan, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya yang kita punya kecuali karena dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat yang harus kita hafal ikhwatul Islam, dan semoga Allah mudahkan bagi kita menghafalnya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita, dikala kita kaya, dikala kita miskin, dikala kita diberikan kemudahan, dikala kita diberikan kesusahan, maka jangan lupa kalimat ini. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati. Ini adalah bentuk rasa syukur yang paling indah, bagaimana kita mengakui siapa diri kita yang sebenarnya. Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati wa altaji'u ila haulika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya. Allahumma hdini wa yassiril huda li. Ada yang hafal? Dapat saja satu doa dalam pelajaran kita ini, itu sudah lebih daripada segala-galanya. Bahkan kalau seandainya kita bawa pulang doa ini, maka itu cukup bagi kita untuk mengetahui siapa kita yang sebenarnya, agar kita tahu bahwa kita tidak lebih daripada statusnya seorang hamba. Kita tidak memiliki apa-apa, hamba. Kalau kita bilang hamba, hamba itu kalau bahasa kasarnya budak. Tahu hamba? Bukankah budak itu hamba sahaya? Dan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tidak punya apa-apa. Sehingga inilah yang menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati. Ya Allah, aku berlepas dariku atau berlepas kepadamu dari kekuatanku dan juga usahaku. Wa altaji'u ila haulika wa quwwatik. Dan aku hanya bersandar kepada kekuatan yang kau punya, kepada daya yang ada pada dirimu. Aku semuanya sandarkan kepadamu. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, kalau seandainya aku tidak punya kekuatan kecuali kekuatan darimu, maka tolonglah aku. Wansurni wa la tansur alayya. Begitu juga tolong diriku, bantu aku untuk melaksanakan semua urusan. Allahumma hdini. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk. Wa yassiril hudari. Dan mudahkan semua yang ada dalam kehidupan ini untuk diriku. Itulah sejatinya kita sebagai seorang hamba, mengetahui siapa status kita yang sebenarnya. Dan itu adalah makna syukur yang sebenarnya, yaitu bagaimana kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal? Kita ulang sekali lagi ya. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati wa altaji'u ila haulika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya. Allahumma hdini wa yassiril huda li. Sudah hafal? Nanti insyaAllah nanti kita berusaha untuk menghafalnya ikhwatal Islam. Dan alhamdulillah bisa kita cari di media sosial, di
di internet. Masya Allah, syukran ya. Itu adalah diantara bentuk makna daripada takwa, yaitu kita menyandarkan semuanya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Ternyata kita tidak punya apa-apa, dan itu juga yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua yang ada pada diri kalian bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus selalu muhasabah. Ini mohon maaf ya, kita keluar dari tema ini sedikit. Ini untuk kita semuanya, agar kita tahu nanti dikala kita berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala apa yang harus kita lakukan, terutama bagi saudara-saudara kita yang mungkin dalam tanda kutip mereka mungkin secara finansial tidak sama dengan kita, atau mungkin lebih kurang daripada kita, dan kita akan menghadapi, semua kita akan menghadapinya di Mekah, di Madinah, di sini, di daerah kita, di mana-mana saja, agar kita tahu. Ini sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bermacam-macam, ikhwatul Islam. Allah berikan kepada kita kekurangan, itu ujian. Allah berikan kepada kita kelebihan, itu juga ujian. Semuanya ujian. Orang yang diberikan kekurangan lebih mudah mereka berhasil, tapi mereka yang diberikan kelebihan jarang berhasilnya. Sehingga itulah makna daripada firman Allah, kalla innal insana la yatgha. Apa sambungannya? Ar-ra'ahus tauna. Apa artinya? Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha. Manusia itu mereka akan melampaui batas. Mereka akan melakukan kezaliman. Mereka akan melakukan kekerasan. Mereka akan melakukan sesuatu yang Allah tidak ridha kepadanya. Kapan mereka akan melakukan yang demikian? Ar-ra'ahu stauna. Dikala dia melihat dirinya kuat, dirinya kaya, dia punya kelebihan. Saya ini, misalnya ada yang menghina namanya, saya tidak akan membiarkan dia. Saya akan lawan saya. Karena dia melihat dia bisa, dia kuat, dia kaya. Maka Allah menyebutkan, mengingatkan akan kita apa yang harus kita lakukan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stauna. Itu ayat yang luar biasa, ikhwatul Islam, apabila kita merenunginya. Betapa banyak di antara kita yang mungkin pernah dizalimi, atau pernah disakiti, atau disinggung, maka kita mengatakan aku akan balas, bahkan balasannya pun lebih parah daripada yang dia buat. Aku ini, kamu anggap aku ini siapa? Itulah seolah-olah bahasanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana tawadhu, rendah hati, bagaimana Nabi, ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW duduk di dalam Masjid Nabawi di sini, kemudian tiba-tiba ada salah seorang badui, dia datang langsung menarik baju Nabi SAW, ditarik baju Nabi seperti ini, sampai ada bekas di leher Nabi SAW. Sakit. Nabi dibegitukan di dalam Masjid Nabawi, di depan para sahabatnya, semua sahabat mereka berdiri. Tapi apakah Nabi SAW mengizinkan mereka untuk menyakiti orang yang membuat Nabi SAW seperti ini? Tidak. Nabi tersenyum, Nabi tidak membalas. Itu Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada kita semuanya agar kita tahu apa itu takwa kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi pernah bercerita, dulu ada 3 orang. Yang satunya rambutnya tidak ada karena penyakit rambut, yang kedua karena penyakit kulit, yang ketiga karena penyakit mata, buta matanya. Kemudian datanglah malaikat kepada yang pertama yang tidak ada rambutnya. Ini cerita Nabi, dan kita selalu menyebutkan Nabi bercerita kepada kita bukan hanya menceritakan orang yang ada di zaman dahulu kala, tetapi fakta dan kejadiannya akan selalu terulang dan terulang. Itulah dinamakan dengan sejarah. Sejarah itu, ikhwatul Islam, cerita lama, tapi itu jugalah yang akan selalu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Kemudian ikhwatul Islam, yang pertama, orang yang tidak ada rambutnya, ada penyakit di rambutnya, datang malaikat menyamar sebagai orang yang ingin memberikan kesehatan kepadanya. Wahai fulan, kalau seandainya doamu dikabulkan, apa yang paling kamu inginkan? Maka apa jawaban orang ini? Aku ingin rambutku kembali bagus, karena apabila tidak ada rambut dihina oleh manusia. Kemudian setelahnya, apa kata malaikat? Diusap oleh malaikat Allah, kemudian diberikan rambut yang indah. Kemudian malaikat kembali bertanya, apa hewan yang paling kamu inginkan? Maka dia menyebutkan unta atau kerbau. Kemudian diberikan kepadanya unta. Kemudian dia berternak unta, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya. Untanya di antara 2 bukit, di antara 2 gunung, banyak sekali, ribuan. Kemudian datang lagi malaikat ini kepada orang kedua yang tadi rusak kulitnya, kena penyakit kusta.
Kemudian ikhwatal Islam, yoga huskais. Kemudian yang kedua, datang lagi malaikat kepada orang yang kedua, yaitu orang yang kena kulitnya atau kena penyakit kulitnya. Kemudian ikhwatal Islam, malaikat ini datang kepadanya. Ketika malaikat ini datang, maka malaikat bertanya, apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin agar Allah memberikan kepadaku kulit yang bagus agar aku tidak dihina oleh manusia. Kemudian malaikat usap kulitnya sehingga kulitnya menjadi kulit yang bersih. Kemudian malaikat kembali bertanya, apa yang paling kamu inginkan dari harta? Maka dia mengatakan, aku ingin kerbau domba, kerbau sapi dan yang semisalnya. Allah berikan kepadanya sapi, malaikat berikan kepadanya sehingga dia memiliki kerbau yang banyak sekali. Kemudian datang kepada orang yang ketiga. Ketika datang kepada orang yang ketiga, seorang yang buta, maka dia malaikat ini kembali bertanya, apa yang engkau inginkan? Maka orang ini menjawab, aku ingin agar Allah mengembalikan penglihatanku. Kemudian diusap oleh malaikat, kembali dia bisa melihat. Kemudian dia ditanya lagi, apa harta yang paling kau inginkan? Maka dia mengatakan, kambing. Akhirnya diberikan kambing. Akhirnya yang satu ini kaya, banyak ontanya. Yang satu ini juga kaya raya, banyak sapinya. Yang satu ini kaya raya, banyak kambingnya. Karena memang itu merupakan harta orang-orang terdahulu. Kemudian ikhwatul Islam, dulu malaikat datang dalam keadaan memberikan bantuan. Sekarang malaikat yang sama datang dalam keadaan seperti orang yang fakir, orang yang sedang putus dalam perjalanan atau terputus atau sesat di perjalanan. Nah, malaikat ini datang kepada orang yang pertama. Apa kata malaikat tersebut? Wahai fulan, aku ini orang yang kesasar, aku ini sangat membutuhkan. Aku bersumpah dengan zat yang telah memberikan kepadamu harta, berikan kepadaku sedikit harta yang Allah berikan kepadamu, agar aku bisa melewatkan perjalananku atau bisa menyempurnakan perjalananku. Aku sangat butuh. Apa kata orang yang pertama? Banyak sekali permintaanmu, aku tidak punya. Malaikat kembali mengatakan, bukankah Allah memberikan kepadamu ini dan itu? Bukankah kamu dulu seperti ini, seperti itu? Harta ini dari mana kamu dapatkan? Apa jawaban orang tersebut? Aku dapatkan harta ini dari orang tuaku, warisan dari orang tuaku. Dia lupa siapa yang memberikan harta kepadanya. Padahal malaikat itulah yang dulu memberikan harta, atau yang memberikan, mendoakan kepada Allah agar Allah berikan keberkahan kepadanya. Tapi dia berdusta untuk tidak memberikan kepada saudaranya. Kemudian apa kata malaikat tersebut? Kalau seandainya engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikan kamu sebagaimana keadaan kamu terdahulu. Dan dia berdusta. Unta yang tadi dia punya habis semuanya. Rambut yang indah, pakaian yang indah, rumah yang bagus, hilang semuanya. Kembali dia seperti semula. Kenapa? Karena dia berbohong. Dia lupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyandarkan kepada Allah. Unta ribuan dikasih satu, apakah berat? Sama seperti kita ikhwatul Islam, uang yang kita simpan, mungkin kita simpan di bank sana, di bank sini, kita jadikan sebagai ini, kita jadikan sebagai aset ini. Kemudian ada saudara kita yang minta, kemana? Dan apa jawaban kita? Aku tidak punya. Padahal kita punya semuanya. Ingat kisah ini. Kemudian ikhwatul Islam, datang lagi kepada orang yang kedua. Kemudian malaikat mengatakan perkataan yang sama, jawabannya sama. Jawabannya sama. Banyak sekali yang kamu minta. Harta yang aku punya ini bukan dari orang tuaku, dari keluargaku, dari usahaku, dari kepintaranku. Dia lupa bagaimana keadaan dia sebelumnya. Sehingga malaikat kembali mengatakan, kalau kamu berdusta, Allah akan mengembalikan dirimu sebagaimana kamu semula. Akhirnya hilang semua sapinya, kerbaunya. Kembali dia mendapatkan penyakit kusta, dan dia kembali dihinakan oleh orang lain. Dia lupa akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang kepada orang ketiga. Wahai fulan, aku ini adalah orang yang butuh. Aku ini sedang melakukan perjalanan. Aku minta kepadamu, berikan kepadaku sedikit daripada kambing-kambingmu untuk melanjutkan perjalananku. Coba lihat jawaban orang yang ketiga ini. Dan itulah jawaban yang harus kita ucapkan. Wahai fulan, dia mengucapkan dan dia mengingat akan cerita lamanya. Dulu aku adalah seorang yang buta. Dulu aku seorang yang buta. Aku tidak berpunya. Kemudian Allah berikan kepadaku ini, Allah berikan kepadaku itu, Allah berikan kepadamu ini, Allah berikan kepadaku itu, semuanya Allah berikan. Kalau kamu ingin, silakan kamu ambil. Berapa yang kamu butuhkan, silakan kamu ambil. Kemudian apa kata malaikat Allah? Amsik, peganglah hartamu. Wa inna mabtulitum, sesungguhnya Allah hanya ingin menguji kalian. Sahabatmu yang dua ini mereka gagal, sedangkan kamu berhasil. Simpan hartamu dan semakin diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah makna daripada firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika
fahadits. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ceritakanlah agar kita selalu bersyukur. Apabila ada orang, dulu aku miskin, dulu aku tidak punya, aku ini seperti ini, kemudian Allah berikan kelebihan, agar kita selalu merendah, agar kita selalu tawadhu, agar kita ingat siapa diri kita, agar Allah jaga harta kita dan Allah berikan. Dan itulah makna di antara makna syukur, an yushkar fala yukfar. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita kembali menjelaskan tentang perkara dan permasalahan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita bersama agar kita betul-betul menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merubah kita adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berharap kepada Allah agar kita selalu dekat dengan ayat-ayat Allah, dekat dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada peringatan kabar gembira yang paling indah melainkan dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah, yang salah tentunya pasti dari kami, karena kurangnya ilmu kami, karena kejahilan kami, karena kebodohan kami, dan kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kalimat, kata-kata yang kurang berkenan di hati, kata-kata yang salah kami mengucapkannya. Kita selalu berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, dosa paman kita, dosa bibi kita, dosa kakek kita, dosa nenek kita, dosa tetangga kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah lunaskan. Kalau ada di antara kita yang tertimpa musibah, semoga Allah lapangkan. Kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan terhadap usaha kita, keberkahan terhadap harta kita, keberkahan terhadap keluarga kita, keberkahan terhadap anak cucu kita, dan semoga Allah menjadikan anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang Allah jadikan mereka anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah berikan kesehatan, Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah lancarkan perjalanannya, Allah mudahkan urusannya, terima amal ibadahnya, kabulkan doanya. Allah jadikan umrah mereka umrah yang mabrurah, sa'inya sa'i yang masykur, dan dosanya adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.